Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Tugas kita adalah meyakini dan mendoakan dia. Tidak boleh meragukan sedikit pun keimanan orang, apalagi menyatakan dia keluar dari agama Islam. Suatu ketika Usamah bin Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu itu terjadi perang. Lalu kemudian ketika dia ingin membunuh seseorang, lalu orang itu syahadat. Lalu kemudian dalam hatinya ada keraguan. Ini beneran gak nih masuk Islam atau biar gak dibunuh aja. Akhirnya dia ragu dan akhirnya dia bunuh. Lalu dia dimarahi oleh Rasulullah SAW bahwa tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Yang kita boleh adalah mendoakan dan mengingatkan. Berbaik sangka adalah nomor satu. Sekalipun orang itu maksiat sekarang, suatu ketika bisa jadi dia menjadi orang yang paling taat. Mau dia suami, anak, atau siapapun yang sekarang tidak taat, bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat loh. So berhenti menghakimi siapapun ya, karena tugas kita bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tugas kita adalah menasehati dan selanjutnya Allah yang akan memberi hidayah pada tempat yang Allah inginkan. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang merasa anaknya durhaka atau susah diingetin, coba deh teman-teman ingatkan dan doakan. Ada kok doa anak soleh yang super simple. Doanya adalah Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dibaca aja 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Tadi di live aku ada yang mengatakan seperti ini. Saya mengamalkan Robbi habli minas solihin seperti yang Ustazah sampaikan. Dan alhamdulillah anak saya sekarang sudah mau sholat. Itu Masya Allah banget. Ingat ya, orang tua ini doanya mustajab. Ada harapan dalam setiap doa. Dan Allah pernah berjanji, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Senakal apapun anak kita sekarang, suatu ketika bisa jadi akan jadi anak yang paling taat. Karena Allah maha membolak-balikkan semua isi hati kita. So jangan putus asa ya, ingatkan, doakan, ingatkan, doakan. Itu tadi aku sematkan doa anak yang soleh. Semoga bermanfaat ya, jangan putus asa dan jangan juga menghakimi. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Semoga bermanfaat. Oke, di sini sampai paham dan ikuti ceramah live tanya jawab bareng aku serta live ceramahnya aku dan cek lagi video yang lain ya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat taraweh keluar keringat banyak. Itu membatalkan gak sih? Oke. Tidak setiap yang kotor adalah najis. Contoh. Misalnya teman-teman lagi sholat nih. Tahu-tahu kena sedikit sarungnya dengan tanah. Tanah itu kotor tapi belum tentu najis. Contoh lagi keringat. Keringat itu memang kotor tapi tidak semua yang kotor adalah najis. So kalau berkeringat saat taraweh atau saat sholat di rumah itu semua tidak membatalkan sholat ya. Yang penting teman-teman tahan aja. Insya Allah keringatnya itu tidak ada masalah kok. Karena tidak setiap yang kotor adalah najis ya. Atau teman-teman misalnya ingus atau misalnya menangis, itu kan gak masalah sih di dalam sholat. Karena ingus atau air mata juga bukan najis. So jangan terlalu khawatir ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Cek juga video aku yang lain dan semoga betah ya belajar di akun ini. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.